Halo sobat semuanya, jumpa lagi dengan Mimin di channel Artis Terkini. Semoga sobat semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu. Amin. Mimin ucapkan terima kasih buat sobat yang masih setia hadir menikmati video menarik dari kami. Roda kehidupan terus berputar. Kadang di atas, kadang juga di bawah. Kata pepatah ini sepertinya sangat cocok untuk menggambarkan kondisi yang dialami oleh sejumlah komedian tanah air berikut ini. Bagaimana tidak? Setelah sekian lama merasakan nikmatnya kesuksesan di dunia hiburan, kini mereka harus menelan kenyataan pahit dalam hidupnya. Mereka dikabarkan sudah dipecat hingga ada yang diboikot oleh stasiun televisi. Bahkan ada beberapa dari mereka mengalami hidup susah lantaran kesulitan ekonomi setelah cukup lama tak ada tawaran syuting. Berikut adalah daftar artis tanah air yang mengalami perubahan drastis dalam hidup mereka setelah tak laku lagi TV. Silahkan tonton videonya sampai selesai. Sule Entis Sutisna, atau yang lebih dikenal dengan nama Sule, adalah seorang komedian terkenal di tanah air dan pernah menjadi salah satu pelawak paling laris di Indonesia. Pada masa kejayaannya, Sule kerap warawiri di layar kaca. Selain berperan dalam sketsa komedi, Sule juga merambah dunia akting dan menjadi pembawa acara di berbagai program televisi. Namun kini, Sule sudah jarang terlihat di TV. Sudah sejak beberapa tahun terakhir, ia tak lagi mendapatkan tawaran syuting. Penyebab utama dari sepinya pekerjaan Sule adalah karena dirinya dicap sebagai pelawak yang arogan dan sombong. Hal tersebut diungkapkan sendiri oleh Sule saat dirinya hadir sebagai bintang tamu podcast di channel YouTube Denny Sumargo. Dalam podcast tersebut, Sule menceritakan kalau sejak beberapa tahun terakhir dirinya sudah sepi job dan tak ada lagi acara tetap di layar kaca karena stasiun TV tak mau lagi memakai jasanya. Hal ini semakin diperparah setelah Sule menolak di-roasting oleh komika Kiki Saputri dalam sebuah acara TV, yang membuat citranya menjadi buruk di mata publik. Dampak dari sepi job tersebut, Sule mengaku sampai menjual semua kendaraan mewahnya. Mulai dari semua mobil sport hingga motor mewah koleksinya habis terjual. Kendati demikian, Sule masih bersyukur karena masih bisa bertahan hidup dari hasil kontrakan dan kebunnya. Marcel Widianto. Pada masa kejayaannya, Marcel Widianto adalah komika yang pernah menjadi bintang besar di panggung hiburan. Namun belakangan ini ia sudah jarang tampil di televisi. Saat hadir sebagai bintang tamu podcast di channel YouTube Denny Sumargo, Marcel Widianto mengakui terkait kebenaran rumor kalau ia sudah diboikot oleh sejumlah stasiun televisi. Masalah pribadi, serta sikapnya yang tidak disiplin dan sering bertindak seenaknya adalah penyebab Marcel dipecat dari acara TV hingga karirnya hancur. Selain itu, Marcel juga disebut kacang lupa kulitnya. Hal ini tak lepas dari keputusan Marcel yang meninggalkan manajemen Denny Cagur saat ia sudah sukses. Padahal Denny Cagur adalah orang yang berjasa dalam membesarkan namanya di dunia hiburan. Marcel juga mengakui bahwa ia mengalami star syndrome, yang membuatnya kaget dengan ketenaran yang mendadak. Meskipun demikian, Marcel tetap berusaha mengambil hikmah dari kejadian ini dan menjadikannya sebagai materi baru untuk stand-up komedi. Rizky Firdaus Wijaksana alias Uus. Pada masanya, Uus adalah seorang komedian populer yang cukup diperhitungkan di dunia hiburan dan kerap warawiri menghiasi layar kaca. Namun kini ia sudah jarang terlihat di TV setelah dipecat oleh beberapa stasiun televisi lantaran beberapa aksinya yang menuai kontroversi. Uus diketahui dipecat dari 3 acara televisi sekaligus, yakni acara Opera Van Java atau OVJ, acara Musik Inbox, dan acara stand-up komedi Indonesia. Uus dipecat dari acara ajang pencarian bakat stand-up komedi Indonesia yang tayang di Kompas TV karena tanpa izin tidak datang sebagai host dalam acara tersebut, lantaran telah mengharamkan berada dalam satu panggung dengan Aldi Taher, sedangkan pada saat itu Kompas TV mengundang Aldi Taher sebagai bintang tamunya.
Sedangkan Uus dipecat dari acara OVJ di Trans 7 dan acara musik Inbox di SCTV karena cuitan kontroversialnya di media sosial yang bernada ujaran kebencian yang dianggap menghina Habib Rizik Syihab. Selain itu, Uus juga dicap sebagai orang yang angkuh dan sombong lantaran dirinya mengaku haram kalau berada di konten YouTube Atta Halilintar. Pernyataan Uus tersebut tak ayal menuai kontroversi dan banyak mendapatkan hujatan terutama dari para fans Atta Aurel, hingga tak ada lagi stasiun TV yang mau memakai jasanya, imbas dari sikap angkuh dan sombongnya tersebut. Setelah dipecat dari berbagai program acara televisi populer tersebut, Uus pun menjadi pengangguran. Unang Bagito, di masa kejayaannya, komedian yang populer lewat grup lawak trio Bagito ini adalah salah satu komedian sekaligus aktor sukses di tanah air. Namun sayang, setelah dirinya memutuskan untuk berpoligami dan menikah lagi secara diam-diam, karir Unang di panggung hiburan mulai meredup, dirinya menjadi sepi job dan mengalami kebangkrutan. Unang Bagito harus menyerahkan semua asetnya kepada istri pertama, dan akhirnya ia ngontrak di sebuah gudang untuk tempat tinggalnya bersama istri kedua. Lebih miris lagi, di saat dirinya sedang mengalami keterpurukan, istri keduanya meminta cerai karena tak tahan dengan keadaan Unang yang kesulitan ekonomi. Tessy Sri Mulat, pelawak senior yang identik dengan perannya sebagai wanita ini, kini juga sudah jarang terlihat di layar televisi. Hal ini disebabkan oleh larangan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang melarang pria berperilaku dan berpakaian seperti wanita di TV. Imbas dari larangan KPI tersebut, membuat penghasilan Tessy menurun drastis karena tidak ada lagi stasiun televisi yang mau memakai jasanya, sedangkan sumber penghasilannya hanya dari dunia hiburan. Akibatnya, Tessy harus menjual harta bendanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan akibat sudah tak ada job, Tessy Sri Mulat sempat merasa stres dan depresi sehingga terjerumus dalam penggunaan narkoba. Tak ingin terjerumus lebih dalam lagi, kini Tessy berusaha bangkit dengan terjun sebagai konten kreator di YouTube, bekerja sama dengan komedian Nunung dalam membuat kontennya. Kiwil, beberapa waktu yang lalu, komedian Wildan Delta alias Kiwil diterpa isu tak sedap. Dirinya santer disebut sudah jatuh miskin akibat sepi job di layar televisi. Kiwil mulai mengalami sepi job di layar kaca dan kehidupannya mulai berubah drastis setelah ia terus-terusan terlibat konflik hingga bercerai dengan para istrinya. Setelah bercerai, harta kekayaan Kiwil jatuh ke tangan mantan istri pertamanya, dan Kiwil harus hidup berpindah-pindah tempat tinggal serta harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan terakhir ada nama Denny Chandra, komedian sekaligus presenter dan penyanyi yang dikenal luas melalui grup musik komedi P Project ini, juga pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya. Denny Chandra sempat mengalami kebangkrutan akibat sepinya pekerjaan. Dirinya bahkan harus menjual seluruh asetnya demi bertahan hidup. Hal tersebut diungkapkan sendiri oleh Denny Chandra saat hadir dalam podcast di salah satu channel YouTube.